Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah PKTI Bu Zahrotur Rohmah STHI MAG. Tak lupa teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Langsung saja di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menyampaikan makalah kami yang berjudul Sistematika Penulisan Makalah. Langsung saja. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang kedua oleh Mas Nurul Balad, yang ketiga oleh Mbak Hilma Hani. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian makalah. Makalah adalah suatu karya tulis ilmiah mengenai suatu topik tertentu dengan pembahasan permasalahan tertentu berdasarkan hasil kajian teori atau kajian lapangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makalah diartikan dalam dua hal. Yang pertama yaitu tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum di suatu persidangan dan sering juga disusun untuk diterbitkan. Yang kedua, makalah didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi atau kampus. Ini selanjutnya pengertian menurut para ahli. Menurut pengertian dari WJS Purwadiminta, makalah diartikan sebagai uraian tertulis yang membahas suatu masalah tertentu yang dikemukakan untuk mendapat pembahasan lebih lanjut. Yang kedua, pengertian dari Tanjung dan Ardial juga mengartikan makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang ketiga, menurut Surahmat, makalah ini segala jenis tugas kuliah yang harus diselesaikan secara tertulis, baik sebagai hasil pembahasan buku maupun sebagai hasil karangan tentang suatu persoalan. Makalah dibuat untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat, sehingga menjadi semakin menarik dan mudah untuk dicerna oleh pembacanya dan memperluas wawasan serta pengetahuan bagi penulisnya. Makalah ini biasanya dibuat untuk memenuhi tugas guru atau dosen dan sebagai persyaratan penilaian untuk menyelesaikan pelajaran atau mata kuliah. Langsung saja, secara umum makalah yang baik memiliki ciri-ciri makalah yang baik adalah sebagai berikut. 1. Akurat dan menyeluruh atau komprehensif. Artinya makalah tersebut menyajikan fakta dan gagasan secara akurat dan membahas masalahnya secara lengkap dan tuntas. Maksudnya itu menyajikan fakta atau gagasan secara akurat, berdasarkan dengan fakta yang terjadi secara real. Yang kedua, memiliki informasi yang baik. Ciri-ciri yang penting dari setiap makalah yaitu memiliki sumber informasi atau sumber referensi yang baik. Semakin banyak referensi akan semakin baik. Nah, yang ketiga, seimbang. Seimbang di sini memiliki arti membahas tentang fakta, gagasan dan sudut pandang yang dibicarakan secara objektif dan seimbang, dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Yang selanjutnya, kreatif dalam penelitian ini, dalam pengertian ilmiah, berarti bahwa makalah tersebut tidak sekadar menyajikan fakta belaka, tetapi ini tidak berarti bahwa informasi yang disajikan itu dikarang atau tidak berdasarkan dengan fakta. Selanjutnya yang kelima, secara teknis penulisannya benar. Berarti makalah tersebut terbebas dari kesalahan gaya bahasa, tata bahasa, tanda baca, penggunaan kata dan ejaan. Langsung saja ke yang B,
jenis-jenis makalah. Makalah itu dibedakan menjadi 3 menurut sifat dan jenisnya, yaitu 1 makalah deduktif, 2 makalah induktif, 3 makalah campuran. Bisa dibaca sendiri di makalah. Dalam pelaksanaannya, jenis makalah pertama merupakan jenis makalah yang paling banyak digunakan. Selanjutnya, dari segi jumlah halaman, makalah dapat dibagi menjadi 2, yaitu makalah panjang dan makalah pendek. Makalah panjang biasanya memiliki jumlah lebih dari 20 halaman dan makalah pendek memiliki kurang dari 20 halaman. Ini menurut ahli ya, jenis-jenis makalah dibedakan menjadi 3, yaitu 1 makalah ilmiah, 2 makalah kerja, 3 makalah kajian. Cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Nurul Balad. Sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini giliran saya akan menerangkan tentang tujuan pembuatan makalah setelah tadi oleh saudara Nailal tentang pengertian makalah itu sendiri. Jadi dalam pembuatan makalah itu memiliki tujuan karena banyak mahasiswa ya wajib bagi mahasiswa di sana untuk membuat makalah, karena diantaranya yang membuat mahasiswa itu gagal studi atau apa itu karena tidak mengindahkan cara atau kaidah membuat makalah. Adapun tujuannya itu sendiri yang saya mau bahas itu ada 2 tujuan pembuatan makalah atau penulisan makalah. Yang pertama itu untuk melatih diri sendiri, dalam arti sini mahasiswa calon sarjana, untuk menulis pemikiran kita atau hasil penelitian kita untuk dituangkan dalam makalah tersebut dengan cara-cara yang lazim yang pada umumnya sudah dilakukan oleh mahasiswa sarjana dulu. Yang kedua itu untuk memberi kesempatan orang lain, ya akademisi yang lain, untuk mengikuti apa yang kita tulis. Mengikuti itu membaca, mengkritisi atau apalah yang lain, agar dapat tahu lah, masa dapat apa. Jadi itu 2 tujuan penulisan makalah, karena sebenarnya mahasiswa itu tidak harus menjadi konsumen dalam pengetahuan saja, bisa lebih baik menjadi produsen, ya tidak hanya konsumen tapi juga produsen gitu loh. Karena pengetahuan ini harus disusun dengan jelas, agar saya sambil lihat catatan sedikit saya, disusun dengan jelas tanpa keraguan, sesuai kaidah, agar tidak salah tafsir, tidak salah pengertian. Begitu tujuan makalah yang sudah saya paparkan, tujuan dari penulisan makalah. Selanjutnya oleh Mbak Hani tentang sistematika penulisan makalah itu sendiri. Dari saya terima kasih. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri pertama yang telah menjelaskan tentang latar belakang, pengertian, dan juga jenis-jenis makalah. Kemudian langsung saja di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu langkah-langkah dalam penyusunan makalah. Sebelum membuat makalah, kita perlu melakukan beberapa hal dalam menyusunnya supaya isi pembahasannya itu sistematik. Yang pertama yaitu persiapan.
Pada tahap persiapan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan makalah. Yang pertama yaitu mengumpulkan referensi-referensi yang terkait dengan judul makalah yang akan dibuat. Kemudian, membaca buku-buku yang dijadikan referensi dalam penulisan makalah supaya bisa memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan judul makalah. Kemudian yaitu mengembangkan kerangka makalah. Selanjutnya yaitu penulisan. Pada tahap ini merupakan kegiatan pengembangan kerangka makalah menjadi makalah. Dan hal ini dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkaji berbagai sumber yang didapat berkaitan dengan judul makalah. Kemudian yang B, memperhatikan teknik penulisan dalam menyajikan makalah. Yang ketiga, menguraikan inti pemahaman atau poin penting penulis terhadap informasi yang dituangkan dalam makalah berdasarkan sumber yang diperoleh. Kemudian selanjutnya yaitu proses pemeriksaan. Hasil tulisan pada tahap ini, penulis melakukan pemeriksaan isi makalah yang berkaitan dengan ejaan, penggunaan kata, kalimat, tanda baca, dan lain-lain, serta kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Selanjutnya, yaitu struktur penulisan makalah. Di dalam struktur penulisan makalah yang pertama, kita membuat cover. Dan di dalam cover itu berisikan beberapa keterangan, antara lain yaitu judul makalah, tujuan pembuatan makalah tersebut, nama dosen pengampu, logo kampus, kemudian nama-nama penulis atau mahasiswa yang disertakan dengan NIM, kemudian nama jurusan, nama fakultas, nama universitas, dan di bawahnya diberikan tahun. Kemudian setelah cover, yaitu kata pengantar. Kata pengantar belum termasuk bagian bab pendahuluan. Oleh karena itu, tempatnya harus di luar tubuh tulisan, yaitu sebelum bab 1 atau pendahuluan. Pada bagian pengantar yang paling akhir, biasanya diakhiri dengan harapan penulis atas teguran, kritik, serta saran-saran untuk perbaikan tulisan tersebut dari pembaca. Kemudian selanjutnya, setelah kata pengantar yaitu daftar isi. Daftar isi merupakan kerangka tulisan yang terperinci yang telah ditulis, mulai kata pengantar sampai dengan indeks. Dan di dalam bagian ini dicantumkan bab-bab, subbab, sub-subbab, dan disertai dengan nomor halaman tempat bagian-bagian tersebut dalam tulisan. Daftar isi ini diletakkan pada halaman baru setelah kata pengantar. Kemudian selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian dari makalah yang berusaha mengantarkan pembaca ke arah pokok permasalahan yang disajikan. Oleh karena itu, sifatnya pengantar ke arah permasalahan. Maka pendahuluan harus berisi penjelasan yang singkat mengenai pokok persoalan dan bukan berisi pendapat ataupun argumentasi. Pada bab ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang ini berisi hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah sesuai dengan topik yang akan dibahas. Dan pada bagian ini juga harus terlihat landasan pemikiran tentang topik dan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian terdapat pembatasan masalah, mengungkapkan cakupan masalah yang akan dibahas. Masalah yang terlalu luas harus dibatasi supaya pembahasan lebih terfokus ataupun tertuju. Kemudian ada tujuan penulisan, yaitu menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai pada makalah tersebut. Yang D, sistematika penulisan, berisikan penjelasan penulisan terhadap urutan bab per bab. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan merupakan isi dari makalah yang berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup
uraian yang membahas pemecahan masalah sesuai dengan isi topik. Pembahasan juga dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi permasalahan yang diajukan. Kemudian yang keenam ada penutup. Penutup merupakan bab atau bagian yang paling akhir dari suatu makalah. Penutup hendaknya ditulis secara singkat sebagai penegasan apa yang telah diulas dari makalah tersebut. Di dalam penutup terdapat kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan yaitu berisi tentang kesimpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat. Penulisan kesimpulan singkat dan jelas, tidak panjang seperti pembahasan. Kesimpulan hendaknya dibuat secara sederhana dan juga sistematis, sehingga pembaca dapat memahami isi makalah itu dengan mudah. Kemudian saran. Saran merupakan anjuran-anjuran yang bersifat realistis demi perbaikan makalah tersebut dan manfaat makalah tersebut bagi pembaca umumnya. Yang ketujuh yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka makalah berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah. Daftar pustaka ini dapat berupa buku, surat kabar, majalah, informasi, dari situs internet, ataupun yang lainnya. Fungsinya untuk menunjukkan kepada pembaca sumber-sumber data dan teori dalam makalah, sehingga dapat membangun kepercayaan pembaca terhadap keilmiahan makalah. Sistematika penulisannya secara urut dan lengkap adalah nama penulis, yaitu ditulis tanpa gelar dan dibalik. Kemudian judul buku atau karya yang ditulis dengan huruf kapital setiap awal kata, kecuali kata depan dan cetak miring. Kemudian tempat terbit, nama penerbit, dan juga tahun terbit. Pada makalah yang kita buat ini sudah terdapat contoh, jadi kalian bisa membuka contohnya di makalah tersebut. Dan langsung saja kita masuk ke materi format penulisan makalah dan juga catatan kaki. Format penulisan makalah biasanya itu menggunakan ukuran kertas dan sampul pembuatan makalah. Ukuran kertasnya yaitu kertas A4 size 12, spasinya biasanya 1,5, margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kiri 4 cm, dan kanan 3 cm. Makalah ditulis minimal 10-20 halaman dan belum termasuk halaman judul, daftar isi, lampiran, dan juga daftar pustaka. Kemudian, kata asing di dalam makalah itu harus dicetak miring atau italik. Selanjutnya itu nomor halaman. Nomor halaman itu letaknya di kanan, atas, atau bawah. Di dalam makalah sudah terdapat penjelasan yang lebih lengkap. Selanjutnya yaitu penulisan catatan kaki. Yang dimaksud dengan catatan kaki adalah catatan pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat atau keterangan, penyusunan mengenai sesuatu hal yang diuraikan dalam teks. Cara penulisan catatan kaki yang berasal dari berbagai sumber pada garis besarnya sama, yaitu secara berurutan. Nama pengarang, koma, kemudian judul buku, koma, kurung buka, kota penerbit, titik 2, dan nama penerbit, koma, kemudian tahun penerbit, kurung tutup, kemudian koma, nomor cetakan, koma, jilid, dan juga nomor halaman. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dari kelompok 5, mohon maaf bila ada kesalahan. Nanti sesi tanya jawab kita buka pada WA group. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.